kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Lewat koalisi perubahan, Nasdem sedang membohongi diri sendiri. Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, Partai Nasdem berniat untuk mengusung isu perubahan untuk kampanye pemilu 2024. Tidak ketinggalan, gerbong koalisinya pun rencananya dinamai sebagai Koalisi Perubahan. Kekuatan koalisi ini terdiri dari unsur Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kita bisa menduga bahwa istilah perubahan ini ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan istilah perubahan, seolah-olah mereka ingin memposisikan diri sebagai kekuatan yang terpisah dari pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode. Tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Sejak 2013, Nasdem menyatakan diri sebagai pendukung Jokowi yang saat itu baru menjadi kandidat presiden. Selama Jokowi memerintah sebagai presiden, mereka ikut duduk manis menjadi bagian dari kekuatan pemerintah, juga ikut menitipkan kader-kadernya di berbagai kursi jabatan tinggi. Sampai saat ini pun, ketika mereka sudah mendeklarasikan capres dan mengusung isu perubahan, tidak ada pernyataan menarik diri dan kader-kadernya dari kekuatan pemerintah. Karena itu, istilah perubahan ini alih-alih menyampaikan pesan yang jelas, malah bikin kita bingung. Siapa yang mau diubah? Kondisi apa yang hendak diubah? Apakah partai yang sedang dalam posisi mendukung pemerintah seperti Nasdem ini logis untuk bicara soal perubahan? Apakah artinya Nasdem mau mengkritik dan mengubah apa yang dikerjakan kader-kadernya sendiri selama menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi? Dengan bicara perubahan, Nasdem juga harus berani secara fair dan terbuka mengevaluasi kinerja kader-kadernya yang pernah atau masih terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi. Sebagai contoh, migrasi televisi dari platform analog ke digital ikut dikerjakan oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang kader Nasdem. Apakah hasil migrasi ini mau dikembalikan ke analog lagi? Membuat industri media kembali hanya dikuasai oleh segelintir stasiun televisi nasional? Lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pemerintah telah melakukan upaya menekan emisi karbon di sektor energi transportasi, sektor listrik, dan sektor kehutanan. Apakah Nasdem mau menggugurkan hasil kerja kadernya ini dan kembali membolehkan orang jor-joran membakar hutan dan lahan gambut? Jangan-jangan nafsu perubahan semacam ini dibohiri oleh pengusaha PLGU batubara yang takut kena pensiun dini, sebab tingkat emisi karbonnya yang boros terganjal oleh aturan pemerintah. Atau Nasdem juga mau menarik mundur hasil kerja kadernya yang menjabat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mereka mau melihat bantuan traktor untuk ditarik dan petani kita kembali mengandalkan cangkul. Atau jangan-jangan Nasdem termasuk kelompok yang keberatan dengan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKS Nusantara. Kalau begitu, kenapa mereka membiarkan kadernya Saan Mustafa jadi wakil ketua RUU Pansus IKN di DPR? Secara umum, pekerjaan Kabinet Presiden Jokowi itu melakukan gerak kemajuan, tumbuh kembang, transformatif. Kalaupun secara membabi buta pemerintahan Pak Jokowi dianggap gagal, tetap aneh rasanya jika Nasdem mengusung isu perubahan setelah hampir 10 tahun menjadi bagian dari wajah pemerintah. Jika mau dianggap serius, Nasdem wajib menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan istilah perubahan tersebut. Kalau tidak, bisa dibilang jargon perubahan yang dihembuskan Nasdem cuma permainan kata-kata kosong, terucap di lidah, tapi sampai di tenggorokan pun sudah tidak ada rasanya. Apalagi kalau sampai ke hati. Atau sebetulnya, Nasdem sedang menipu dirinya sendiri, berpura-pura lupa terhadap kontribusinya, positif maupun negatif, dalam pemerintahan selama 2 periode.